Shalom, shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program kita Komsel Online yang diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita satu dalam doa kita memohon hikmat daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon kepadamu Engkau memberikan kami hikmat-Mu, karena di malam hari ini Tuhan Yesus dalam program kami Komsel Online, kami kembali akan membaca, merenungkan, bahkan kami saling sharing kebenaran firman Tuhan melalui materi akan kami terima malam hari ini Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti, kami memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan kebenaran firman yang kami terima, kami dijadikan pribadi yang semakin menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita yaitu hidup oleh iman. Minggu lalu kita sudah belajar tema ini dari tokoh Alkitab yang bernama Henokh. Nah, kita akan melanjutkan tema ini. Kita akan belajar dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baca ayat ini. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, topik ini atau tema tentang iman ini dari Ibrani pasal 11 dikatakan di sana karena iman, karena iman, karena iman. Apa yang saya mau katakan kepada kita semua dari ayat-ayat ini saudara? Kalau Alkitab berkata karena iman, lalu ada sesuatu yang terjadi. Karena iman, lalu ada sesuatu yang dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang disampaikan dalam Ibrani ini. Artinya apa? Kalau kita dikatakan orang beriman, maka pasti ada dampak. Pasti ada sesuatu yang berubah. Pasti ada sesuatu yang nyata dari hidup kita, saudara. Sehingga tema ini kita akan terus bahas, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang hidup oleh iman. Amin. Itu akan kita lihat terus, ya. Dan minggu lalu kita sudah bahas dari seorang Henokh, dan kita akan melanjutkan hari ini dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat tanda-tanda apakah yang bisa kita lihat dari orang yang hidup oleh iman. Yang pertama kita akan baca dulu ayat tadi, ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Ayat ini dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi ada petunjuk. Saudara, Alkitab dalam versi yang lain dikatakan bahwa Nuh telah diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum dapat dilihatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Nuh yang dikatakan orang beriman ini? Dikatakan karena iman Nuh telah diperingatkan oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat satu hal yang luar biasa dari Nuh, yaitu bahwa dia adalah pribadi yang peka atau pribadi yang memiliki hati yang peka terhadap peringatan Tuhan.
Bahkan Alkitab berkata apa yang diperingatkan Tuhan itu belum kelihatan, belum dapat dilihat oleh dia. Nah, saudara, kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang ketika diberi peringatan, kita beritahu, mereka tidak mau dengar. Alasannya apa? Ya, karena mereka belum melihat apa yang kita peringatkan, apa yang kita beritahu. Ada orang nanti dia berubah, dia sadar kalau sudah mengalami, kalau sudah melihat kenyataan, ya sudah cilaka dulu, sudah mengalami masalah dulu, baru mau dengar. Tapi mau berbeda. Sekalipun apa yang diperingatkan Tuhan itu belum dilihat oleh dia belum mengalaminya, tapi dia punya hati yang peka. Dia punya hati yang peka terhadap peringatan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu sudah diberkati oleh Tuhan, Alkitab, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara diberkati oleh Tuhan, banyak orang kalau diperingatkan hatinya keras. Tapi Tuhan memberitahu kita kalau hari ini dikatakan, ya, jika kamu mendengarkan suaranya, peringatan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nuh, dia bisa selamat dari air bah. Itu dimulai dari hati yang peka terhadap peringatan Tuhan. Ayat ini jelas, Yakobus 1 ayat 21. Jika kita menerima dengan lemah lembut firman Tuhan di dalam hati kita, saudara, maka kita akan mengalami yang namanya keselamatan jiwa. Wow. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Demikian yang dialami oleh Nuh. Dia mengalami keselamatan dengan keluarganya oleh karena dimulai dari adanya iman. Dan iman ini terlihat dari hatinya yang lemah lembut menerima peringatan Tuhan. Amin. Jadi saudara, jadilah orang yang beriman dengan menunjukkan hidup yang memiliki hati yang lemah lembut, hati yang peka. Nah, kalau kita punya hati yang peka, hati yang lemah lembut terhadap peringatan Tuhan, maka ciri yang kedua ini, saudara, kita akan miliki, kita akan lakukan. Yang kedua, kita baca kembali Ibrani pasal 11 ayat 7 ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Yang kedua, yang kita pelajari dari Nuh, yang adalah orang beriman ini, ada tanda yang kelihatan. Yang kedua adalah ia memiliki respon yang benar terhadap peringatan Tuhan. Yang kedua, respon yang benar itu yang harus kita tunjukkan menjadi bukti bahwa kita, menjadi tanda bahwa kita, bahwa seseorang, bahwa Anda dan saya orang yang hidup oleh iman. Jadi respon yang benar terhadap peringatan Tuhan adalah taat. Amin. Banyak orang dia merasa bahwa dia meresponi dengan benar hanya dengan mengangguk-angguk, tapi tidak taat, saudara. Ya, saudara tidak boleh seperti itu. Amin. Saudara dan saya ketika dengar peringatan Tuhan, kita harus meresponinya dengan respon yang benar. Gimana caranya? Taat. Amin. Anggukan kepalamu, tepuk tanganmu saat mendengar peringatan itu, saat dengar khotbah, ya, teguran lewat firman Tuhan, itu bukan menjadi tanda yang mutlak bahwa kita sudah meresponi dengan benar. Enggak, saudara.
Tapi respon yang benar adalah dengan memberikan hidup yang taat terhadap peringatan itu. Nuh melakukan itu, saudara. Makanya dia dengan ketaatan itu dia mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa. Jadilah jemaat Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan ketika diperingatkan oleh Tuhan. Kita meresponinya dengan benar. Nah, kita bisa meresponi dengan benar kalau kita mulai dengan hati yang peka. Ya, meresponi dengan benar adalah mentaati, dengar, dan melakukan, mentaati setiap peringatan itu. Setiap peraturan, teguran yang dilakukan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sebab saya belajar bahwa minimal ada dua cara orang meresponi firman Tuhan. Yang pertama, dia menolak dalam hatinya, lalu dia memberontak. Kalau dia memberontak, dia tidak terima, lalu dia akan mulai membenarkan dirinya. Tetapi ada tipe yang kedua yang disukai oleh Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang peka, hati yang lembut, ya, lalu meresponi teguran itu dengan ketaatan. Jadi beda sekali, saudara. Jadilah jemaat Tuhan, anak Tuhan yang peka, bukan jemaat Tuhan yang sensi. Amin. Jadilah jemaat Tuhan yang peka, bukan jemaat Tuhan atau orang yang bergereja yang sensi. Jangan. Jadilah orang yang peka. Amin. Sensitif, tapi sensitif dalam tanda kutip sensitif positif, saudara. Amin. Bukan sensi seperti yang kita tahu. Wah, meledak-ledak, tersinggung, berontak, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya hati yang benar, hati yang lemah lembut, maka kita akan meresponinya dengan respon yang benar, yaitu taat. Jadi dua hal ini yang kita pelajari dari Nuh yang disebut sebagai orang beriman, yaitu ia memiliki hati yang peka terhadap peringatan, terhadap teguran, terhadap petunjuk Tuhan. Yang kedua, dia meresponi dengan respon yang benar. Amin. Jadi jangan kita mengaku orang beriman kalau kita tidak memiliki hati yang lembut, meresponi, mendengarkan peringatan Tuhan. Dan jangan kita berkata kita orang benar dan kita sudah merespon dengan benar, kalau ternyata kita hanya mengangguk-angguk tetapi tidak mentaatinya. Amin. Jadilah orang beriman yang hidup, yang memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang menghormati Allah dengan memberi hati yang lemah lembut, menerima setiap tegurannya, menerima setiap peringatan Tuhan, lalu meresponnya dengan baik, dengan benar, yaitu dengan ketaatan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Inilah yang saya bisa bagikan untuk kita sebagai materi komsel kita malam hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah bersama-sama belajar firman-Mu, bagaimana hal-hal yang menandai kehidupan orang beriman. Ketika kami belajar dari Nuh, kami sadar kalau kami adalah orang beriman, maka kami perlu selalu menyediakan hati yang peka, hati yang lemah lembut untuk menerima setiap peringatan-peringatan Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang menunggu terjadi sesuatu malapetaka baru sadar. Tetapi kami harus segera insaf ketika kami diperingatkan. Lalu kami memberi diri kami untuk sepenuhnya dengan rela hati untuk taat karena peringatan-peringatan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita masuk pada bagian terakhir dari komsel kita, dan ini tidak boleh dilewatkan, yaitu pertanyaan diskusi. Ya, yang pertama,
Apa berkat yang saudara terima dari materi malam hari ini? Sekali lagi, apa berkat yang saudara terima dari materi malam hari ini? Yang kedua, bagaimana Anda meresponi peringatan-peringatan Tuhan, teguran-teguran Tuhan melalui firman yang disampaikan? Ya, bagaimana respon saudara? Nah, silakan saudara bisa sharing melalui kesempatan ini. Saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam komsel kita yang akan datang. Shalom.